Shalom jemaat Tuhan. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan di hari raya Pentakosta pada hari ini. Kita boleh kembali bersama-sama beribadah, memuliakan, meninggikan namanya. Saya berharap kita semua pada pagi hari ini ada dalam keadaan sehat dan kuat atas berkat Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan ibadah kita yang terbaik pada perayaan Pentakosta hari ini. Mari kita mengambil satu di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati pikiran kita untuk kemuliaan namanya. Sebab dia Tuhan ada di baitnya yang kudus. Tuhan bertahta di sorga. Oleh sebab itu, mari kita sembah dia. Mari kita tinggikan dia yang ada di tempat maha tinggi. Amin. Haleluya.
berdiri. Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh bahwasanya pertolongan di dalam ibadah Hari Raya Pentakosta di pagi hari ini datangnya hanya daripada pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah atasmu kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap saudara sekalian. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menempatkan kekasih jiwanya, yaitu kehidupan setiap orang percaya, ada di dalam keberkenanan dan kehendak rencananya yang ajaib. Sebagaimana kita ada di hari ini, itulah merupakan karya yang nyata yang daripada Allah yang ajaib atas kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama di hari ini kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah Tuhan yang terambil dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 29, demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Allah dalam pribadi Allah Roh Kudus menjadi sebuah otoritas yang berkuasa untuk menyatakan segala kehidupan di tengah-tengah dunia ini yang berkenan dan menjadi berkat atas dunia. Oleh sebab itu biarlah hidup kita senantiasa dimampukan, dikuasai, dikendalikan dan dikontrol oleh kuasa Allah Roh Kudus. Berbagai setiap saudara yang senantiasa dalam hidupnya menyatakan bahwa adanya kuasa pribadi Allah Roh Kudus. Amin. Saat ini kita mendapatkan kekuatan, ketenangan batin. Itu semua karena ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita naikkan ucapan syukur kita atas kekuatan, ketenangan yang Allah berikan dalam hidup kita. Bahkan kita bersyukur hadiratnya membawa kita untuk senantiasa melihat rencana-rencananya yang baik bagi kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ucapan syukur ini di dalam setiap kehidupan kita. Kekuatan di jiwamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu.
kehadiran-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untukku. Katakan, harapanku hanya ada di dalam-Mu, harapanku hanya di dalam-Mu. Mari tetap teguh bersama Tuhan. Amin. Bersama-Mu Tuhan, Tuhan mau jadikan kita bejananya, bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Jadikan setiap kami bejana-Mu Tuhan. Jadikan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Mari bersyukurlah. Bersyukurlah untuk Dia yang memberikan kekuatan, ketenangan di dalam jiwa kita. Mari naikkan ucapan syukur kita. Tersungkurlah di kakinya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau kekuatan kami, Kau kekuatan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu, perlindungan yang Kau berikan. Harapanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Mari katakan, harapanku hanya di dalam-Mu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan takut bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan. Katakan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur atas kekuatan, ketenangan yang Tuhan berikan dalam batin kami, dalam situasi-situasi yang kami jalani Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk hadirat Tuhan yang memberikan kami harapan di sana, yang memberikan kami senantiasa kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami menerima berkat-berkat Tuhan, bukan saja kesehatan, bukan saja penyertaan, tetapi Engkau cukupkan segala kebutuhan keperluan kami. Engkau peliharakan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bahkan terlebih daripada itu, ketika kami jatuh tersungkur di kaki-Mu, memohon untuk pengampunan atas kegagalan demi kegagalan yang kami lalui Tuhan, Engkau angkat kami, Engkau pulihkan kami. Kami bangga memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Roh-Mu yang senantiasa memberikan kami cahaya, terang, untuk bisa menikmati hari-hari kami saat-saat seperti ini. Terima kasih. Bahkan kami bersyukur keluarga kami ada dalam perlindungan Tuhan.
Kami bersyukur sampai saat ini kami bisa beribadah kepadamu, menyembah Engkau, bahkan bersorak-sorai memuji-Mu Tuhan. Itu semua tidak lepas dari pemeliharaan tangan kasih-Mu bagi kami. Engkau peliharakan kami seperti biji mata-Mu. Betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Dan kami memohon atas belas kasih-Mu Tuhan. Ajari kami terus untuk menghargai hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa ucapan terima kasih yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Hari Raya Pentakosta ini saya yakin percaya kita semakin semangat untuk boleh menjalani hari-hari kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, seperti pujian sukacita kita mengatakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Dimanapun kita berada untuk memuji Tuhan, Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai dengan tim musik singer yang ada untuk memuliakan namanya. Yang di rumah, mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan sekali lagi, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Anggur baru tercurah, nyata kuasanya. Sebab Dia adalah Allah yang heran, Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Kita naikkan dengan sukacita, semakin bersukacita. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar. Wow, wow. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita. Katakan, Allah kita ajaib, Allah kita ajaib, Allah kita dahsyat, Allah kita dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.
Kita semangat, ada kuasa Roh Kudus yang memberikan senantiasa kegerakan. Amin. Amin, puji Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang ajaib bagi kita. Haleluya. Mari kita bermazmur bagi nama Tuhan. Kita akan membuka mazmur kita, yaitu Yoel. Mari kita membuka Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Kita akan membacanya secara beresponsorial. Saya membacakan ayat yang genap, jemaat Tuhan membacakan ayat yang ganjil. Yoel pasal 2 ayat 28 demikian. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Bersama-sama ayat yang ke-32 kita membacanya. 2-3 ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Itu janji berkat Tuhan bagi kita. Mari kita semakin masuk dalam hadirat Tuhan, dipenuhi oleh berkat anugerahnya melalui firman-Nya. Haleluya. Mari kita diberkati kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Bila Roh-Nya yang hidup itu memimpin hati pikiran kita untuk mendapati janji-janji. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Roh yang kudus pulihkan setiap kami. Oh, haleluya. Rohmu yang kudus pulihkan, Amin. Engkaulah damaiku. Kita hidup karena anugerah-Nya. Ku hidup oleh anugerah-Mu Yang menyertai, yang menyertai, yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati
siap Tuhan, kami siap Tuhan. Berkati kami, penuhi bejana kami, Roh-Mu yang hidup, penuhi urapi kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup, penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagi. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Buka hati untuk jamahan, berserah Di hadirat di hadirat-Mu. Kau ambil alih Kau ambil alih seluruh hidup di antarmu, menyembah menyembah di atas Tuhan. menyembah. Haleluya. Terpujilah Dia, muliakanlah nama Yesus. Haleluya. Sembah Engkau, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang ajaib atas segala kehidupan ini. Nyatakanlah kuasa, nyatakanlah anugerah, nyatakanlah kasih karunia, pengampunan, kelepasan, kelegaan, kemenangan demi kemenangan atas kehidupan kami. Haleluya. Kami sembah Kau. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tiba saatnya bagi setiap kami hidup dalam sebuah ketertundukan ilahi, tunduk kepada satu kebenaran, kebenaran yang senantiasa memberikan kuasa atas kehidupan, kebenaran yang akan membangkitkan iman pengharap, kebenaran yang akan menyatakan segala kebesaran Allah di tengah-tengah dunia hari ini. Sebab itu kami rindu otoritas kuasa Allah Roh Kudus nyata atas kami hari ini. Dalam pemberitaan firman, kami mau letakkan hidup kami menikmati suara kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Ya, saya percaya bahwa hidup setiap kita ada dalam senantiasa anugerah yang daripada Tuhan. Sebab itu mari kita bersama-sama di hari Raya Pentakosta ini, kita bersama-sama membuka kebenaran firman Allah untuk kita bersama-sama dapat menyaksikan dan melihat karya dan peran Allah atas kehidupan orang-orang percaya. Kita bersama-sama membuka kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbahagia setiap saudara yang senantiasa hidup oleh karena firman Tuhan. Kita bersama-sama saat ini hidup di sebuah zaman akhir, dan di zaman akhir kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam persoalan yang tentunya tidak mudah. Persoalan-persoalan itu bisa membuat kehidupan iman orang-orang Kristen menjadi lemah. Kita bisa menemukan ada orang-orang Kristen yang tidak tahan terhadap berbagai-bagai macam pencobaan. Mereka tidak sanggup menghadapi tantangan persoalan, bahkan serangan daripada kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang-orang Kristen yang kemudian menjadi tawar hatinya. Pelayan-pelayan Tuhan menjadi tawar. Bahkan gereja Tuhan menjadi tidak berdampak di tengah-tengah kehidupan dunia akhir zaman. Oleh karenanya, kehidupan orang percaya, orang Kristen perlu mereka dikuasai hidupnya oleh pribadi Allah, yaitu Allah Roh Kudus. Sebab itu tema firman Tuhan pada kesempatan hari Pentakosta ini, kita merenungkan dengan tema hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari kitab Kisah Para Rasul, di sana kita telah membaca bersama-sama yang berbicara tentang kisah Pentakosta, hari raya Pentakosta. Pentakosta memberikan pengertian dalam bahasa aslinya itu hari yang ke-50. Hari ke-50 itu dihitung setelah hari melewati hari raya Paskah. Di dalam perjanjian lama, Pentakosta juga dikenal dengan istilah hari raya 7 minggu, yang merupakan hari raya ucapan syukur yang dirayakan oleh umat Allah. Oleh karena Tuhan memberkati hasil ladang mereka. Dan pada hari itu mereka
membawa persembahan, merayakan pesta panen itu. Hal itu kita bisa membaca dalam Keluaran 34 ayat yang ke-22. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bugaran dari penuaian gandum. Haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan 7 minggu ini mempunyai 3 arti yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah agar orang percaya atau umat Allah itu menghadap kehadirat Allah 3 kali dalam 1 tahun. Itu kita bisa membaca dari ayat yang ke-23 dari pasal yang ke-34. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu, Tuhan Allah Israel. Pengertian yang kedua, agar umat Allah mengetahui bahwa Allah lah sumber atas segala ladang mereka, atas segala penghasilan mereka. Dan yang ketiga, memberikan pengertian agar umat Allah mengingat bahwa 50 hari setelah keluar dari Mesir, mereka menerima hukum atau perintah yang daripada Allah di Gunung Sinai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, umat Kristen pada masa era perjanjian baru memperingati hari raya Pentakosta. Itu adalah memperingati hari raya turunnya Roh Kudus, atau juga hari raya lahirnya gereja. Oleh sebab itu hari raya Pentakosta merupakan hari raya yang besar. Hari raya yang penting bagi kehidupan orang percaya, bagi kehidupan orang Kristen. Peristiwa Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ini adalah merupakan bukti wujud daripada penggenapan nubuatan yang dituliskan dalam kitab Yoel, yang ditulis 400 tahun sebelum Yesus ada, sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, yang juga dicatat dalam Kisah Para Rasul di pasalnya yang kedua ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Di sana kita bisa menemukan bersama-sama penggenapan akan nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Pentakosta, hari raya Pentakosta adalah juga merupakan penggenapan janji Allah dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Apa janji Allah di sana? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Allah berjanji sebelum dia naik ke surga, terangkat ke surga. Dikatakan ia akan mengutus pribadi Allah Roh Kudus untuk tinggal dalam kehidupan orang yang percaya. Dan janji itu juga dinyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sini sangat jelas bahwa apa yang dikatakan Allah dalam bentuk nubuatan, apa yang dikatakan disampaikan oleh Allah dalam bentuk janji, jelas itu pasti digenapi.
jelas itu pasti dinyatakan dalam kehidupan orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam peristiwa Pentakosta, dalam peristiwa hidup yang dikuasai oleh Roh Allah, pada peristiwa Pentakosta, di sana kita melihat ada sebuah proses yang sangat jelas. Orang-orang percaya yang hidupnya dikuasai oleh Allah. Orang-orang percaya yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Dikatakan di sana di ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit. Di sana ada kata kerja, turunlah dari langit. Tiba-tiba turunlah dari langit. Ya. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ada 3 kata kerja di sana yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul, yaitu turunlah. Terus kemudian dinyatakan seperti nyala lidah-lidah api. Yang ketiga dikatakan di ayat yang keempat, maka penuhlah mereka. Inilah proses yang sangat jelas yang menandakan bagaimana kehidupan orang percaya itu dikuasai oleh Roh Kudus. Dari proses ini kita harus memahaminya bahwa di sana tindakan itu sepenuhnya adalah merupakan karya yang bersumber sepenuhnya daripada Allah. Artinya di sana semuanya hal yang terjadi adalah sepenuhnya merupakan kepentingan daripada Allah. Turun untuk memenuhi kehidupan orang percaya. Dan itu bukanlah usaha manusia. Itu bukanlah kepentingan manusia. Jelas. Dari proses itu menunjukkan bahwa di sana sepenuhnya dalam kepentingan, keberkenanan, rencana yang daripada Allah. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah orang-orang yang dalam peristiwa Pentakosta mereka menerima dan hidup mereka dikuasai oleh Allah Roh Kudus? Di sana dikatakan, dijelaskan oleh firman Tuhan, di sana sedang berkumpul murid-murid Yesus. Di sana ada 120 orang-orang yang percaya yang dikatakan sebagai murid-murid Yesus yang sedang berada di Yerusalem. Mengapa mereka berada di Yerusalem? Mereka berada di Yerusalem oleh karena perintah Yesus. Perintah gurunya yang tidak mengizinkan mereka meninggalkan Yerusalem sebelum pribadi Allah Roh Kudus itu diutus atas kehidupan mereka. Artinya mereka di Yerusalem hanya mengikuti perintah Allah. Bukan kepentingan mereka, tetapi mereka mau taat terhadap apa yang Allah rencanakan atas kehidupan mereka. Mereka hanya mengikuti perintah Allah. Dan mereka itu juga adalah orang-orang yang digambarkan di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi orang-orang yang berkumpul 120 orang yang ada saat itu di Yerusalem yang sedang berkumpul di sebuah ruangan itu, dikatakan mereka adalah orang-orang yang sedang bertekun di dalam Kristus. Mereka bertekun di dalam doa. Tiap-tiap hari mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya adalah mereka orang-orang yang secara rohani hidupnya siap. Hidupnya dipersiapkan. Mereka berada dalam kehidupan rohani yang dalam keberkenanan Allah.
Tidak ada orang yang hidupnya tidak beres. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita juga mungkin menyaksikan bahwa hari-hari ini, di zaman-zaman akhir ini, ada orang-orang yang hidupnya tidak beres, tetapi perilaku hidupnya dalam peribadatan sepertinya menunjukkan sebuah kehidupan yang sangat rohani. Bahkan mereka berbicara berbahasa roh, dikatakan mereka. Berbahasa yang tidak-tidak. Mungkinkah orang yang hidupnya tidak benar, kesaksiannya tidak benar, mereka dipakai oleh Tuhan? Pada hari-hari akhir, pada zaman-zaman akhir akan ada banyak pembohongan-pembohongan yang bisa melemahkan kehidupan iman orang-orang Kristen. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kisah Para Rasul, ini konteksnya adalah bagaimana murid-murid yang akan menjadi pewarta-pewarta Injil. Jadi mereka adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan, mempersiapkan diri untuk hidupnya ada di dalam dan masuk dalam rencana yang daripada Allah, yaitu menjadi pemberita-pemberita Injil. Menjadi orang-orang yang menyaksikan akan karya keagungan Allah. Maka sangat penting hidup kekristenan itu dikuasai oleh Roh Kudus. Maka sangat penting kehidupan orang Kristen itu dipimpin oleh pribadi Allah, yaitu Allah Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus itu sepenuhnya ada dalam kepentingan dan keberkenanan yang daripada Allah, agar rencana Allah dapat terwujud di tengah-tengah dunia di hari-hari akhir ini. Lalu pertanyaan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, apa dampaknya hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus? Bagaimana sih kita tahu, bagaimana kita bisa membedakan orang yang hidupnya dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus dengan orang-orang yang tidak hidup dalam pimpinan oleh kuasa Roh Kudus? Apa yang dapat ditunjukkan di sana? Apa dampak nyatanya hidup orang-orang Kristen yang dikuasai oleh Roh Kudus? Apa dampaknya hidup murid-murid yang pada saat itu dikuasai oleh Roh Kudus? Ini menjadi pertolongan bagi kehidupan kita hari-hari ini untuk dapat memahami apakah kehidupan seseorang itu dipimpin atau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Hal yang pertama, berkat yang pertama, atau dampak yang pertama hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mari kita membaca ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam berbahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dampak yang pertama hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah memiliki perkataan yang benar. Memiliki perkataan yang benar. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, perkataan itu berhubungan dengan mulut bibir kita. Berhubungan dengan hati kita. Banyak kita menjumpai di hari-hari akhir zaman ini, mulut orang yang mengatakan dirinya Kristen, mereka tidak dipakai, tidak dipergunakan untuk menyatakan hal-hal yang benar.
Yang lebih menyedihkannya lagi adalah mereka mempergunakan dan memakai perkataannya, mulutnya itu untuk hal-hal yang bersifat dosa. Mereka berdusta dengan perkataannya. Mereka berkata-kata kotor. Perkataannya menyatakan kutuk. Menyatakan sumpah serapah. Ada orang-orang Kristen yang hidupnya suka memaki-maki. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Apakah demikian gambaran kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ini sebuah gambaran keberadaan hari-hari ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Inilah gambaran perkataan manusia di akhir-akhir zaman. Dengan mulutnya yang sama, dengan lidahnya yang sama, dia memuji Allah, mempermuliakan Allah. Tapi di sisi lain dia juga mengutuk orang lain. Satu sisi yang menyatakan berkat, tapi sisi yang lain dia menyatakan ketidakbenaran melalui mulut yang sama. Inilah gambaran bagaimana banyak manusia akhir-akhir zaman yang tidak dapat mempergunakan perkataannya dengan benar. Oleh sebab itu Amsal 13 ayat yang ketiga menyatakan kepada setiap kita, Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. dikatakan siapa yang menjaga mulutnya akan menjaga nyawanya. Siapa yang menjaga perkataannya, dia telah menjaga nyawanya. Artinya hidup kita, hidup seseorang ditentukan oleh perkataannya. Bahkan melalui perkataannya itu juga menentukan bagaimana kehidupan seseorang. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, dampaknya sangat jelas, yaitu mereka memiliki perkataan yang benar. Apa perkataan yang benar? Perkataan yang benar adalah perkataan yang memberikan kekuatan. Perkataan yang mendatangkan berkat dan menjadi berkat. Perkataan yang mempermuliakan Allah. Lalu di ayat yang ke-11 di sana dikatakan, Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. ya, orang-orang yang dikuasai hidupnya oleh pribadi Allah Roh Kudus, mereka berkata-kata tentang apa? Perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah. Bukan perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh manusia, tapi perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah. Artinya melalui perkataannya mereka menyampaikan, menceritakan, menyaksikan, memberitakan tentang Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang memberikan kehidupan, dan Allah yang menyatakan dan mendatangkan keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Hendaklah perkataan orang percaya, hendaklah perkataan orang-orang Kristen adalah perkataan-perkataan yang benar, yang didasarkan kepada firman Allah. Perkataan yang benar bukan sekedar baik, bukan sekedar enak didengar, sebab tidak semua perkataan yang baik, perkataan yang sedap didengar merupakan hal yang benar,
menurut firman Allah. Tetapi ketika perkataanmu menyatakan segala sesuatu yang bersumber daripada Allah, yang menyatakan kebesaran Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan rancangan keselamatan Allah atas kehidupan dunia berdosa, itulah kebenaran, itulah perkataan yang benar, yang harus kita miliki, yang harus ada dalam kehidupan kita, yang harus terucap dan tersampaikan di tengah-tengah dunia saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu-minggu ini kita bersama-sama gereja, kita melaksanakan pekan doa. Di hari pertama dalam pekan doa itu, ketika kami berkumpul bersama-sama, kami diteguhkan dengan sebuah pernyataan bahwa kita sebagai orang yang percaya harus menyerukan, menyorakkan, menyampaikan sorak kemenangan, seruan kemenangan demi kemenangan. Di sana firman Tuhan Kristus mengingatkan bahwa Kristus telah menang dan berkemenangan atas segala sesuatu. Jadi kemenangan itu harus diberitakan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut harus diberitakan. Dan hari-hari ini dunia memerlukan berita-berita kemenangan, sorak kemenangan, semangat kemenangan, seruan kemenangan, untuk meneguhkan, menguatkan orang-orang yang lemah. Melalui perkataan yang benar, dunia akan dipulihkan, dunia akan diteguhkan, dunia akan diselamatkan. Perkataan yang benar itu bersumber daripada kehidupan orang-orang percaya, orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, yang memberikan hidupnya untuk menjadi alat yang dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus untuk menjadi pewarta kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Hal yang kedua, dampak yang kedua adalah hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Memiliki roh keberanian. Memiliki roh keberanian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentunya masih sangat ingat bagaimana kisah tentang Petrus. Ya, Petrus itu dikenal dengan orang yang sangat berani atau pemberani di dalam hal berbicara. Dia cepat merespon segala sesuatu yang ia dengar. Ya, bahkan ketika Yesus menyampaikan sesuatu, dengan beraninya juga Petrus berani menyatakan ya, posisinya sebagai seorang murid yang tidak akan tergoyahkan imannya. Petrus adalah orang yang vokal di dalam berkata-kata. Dia adalah orang yang berani menyampaikan pendapatnya. Tapi kalau kita simak bersama-sama kisah Petrus, Petrus seorang yang sangat vokal, yang berani dalam hal berbicara. Itu nampaknya dilakukan, dinyatakan, dan kita temukan ketika dalam sebuah keadaan yang aman bagi dirinya. Terbukti ketika di saat yang berbahaya dan membahayakan dirinya, dan ketika peristiwa penderitaan Kristus sebelum ia disalibkan di sana, dan dia ditanya oleh seorang perempuan, dan dikatakan, engkau adalah teman daripada Yesus. Apa jawab Petrus? Ia mengelak. Petrus yang vokal, Petrus yang pemberani dalam hal berbicara, ada dalam kondisi aman. Tetapi di saat dalam kondisi yang berbahaya, Petrus bukanlah orang yang pemberani.
Dengan kata lain, Petrus adalah seorang yang disebut pengecut. Tetapi dalam kisah para rasul, kita bersama-sama menemukan bagaimana Petrus, sang pengecut itu ketika hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus atas kehidupan orang-orang percaya termasuk murid-murid Yesus di sana dan Petrus ada di sana. Bagaimana karya Roh Kudus itu mengubahkan Petrus. Petrus sang pengecut itu menjadi pribadi yang berani. Dia berani berdiri di hadapan orang-orang Yahudi. Di hadapan bangsa-bangsa yang suku-suku bangsa yang sedang berkumpul di Yerusalem merayakan Pentakosta. Dan dia menceritakan, menyampaikan, memberikan pernyataan-pernyataan tentang iman, tentang kematian, tentang kebangkitan Kristus. Dan kita bisa melihat bersama-sama di sana dampak daripada karya Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan Petrus. Bukan saja berani ia menghadapi cibiran tantangan, pertanyaan orang-orang yang pada saat itu hadir di Yerusalem, tetapi melalui perkataannya yang benar itu. Firman Tuhan menyaksikan, kitab Kisah Para Rasul menyaksikan, ada banyak orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya di sana. Dan bukan hanya itu, dia berani menghadapi orang-orang yang mau mencelakakan dirinya. Bahkan ketika dia ditangkap dan dipenjarakan, dalam kondisi seperti itu dikatakan di sana, Petrus tertidur. Bahkan kemudian dibangunkan oleh malaikat-malaikat Tuhan sebelum diselamatkan. Dan bukan hanya itu, keberanian Petrus ditunjukkan ketika dia ditangkap dan dia dianiaya dan dia mati. Dikatakan Petrus minta disalibkan dengan kepala yang berada di bawah. Petrus dengan gagahnya berani mati demi pemberitaan Injil. Semua itu oleh karena karya Roh Kudus yang berkuasa menguasai, mengendalikan kehidupan Petrus, mengendalikan kehidupan para murid-murid, sehingga kabar baik Injil diwartakan Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki perkataan yang benar dan kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita, akan senantiasa menganugerahkan keberanian dalam kehidupan kita untuk bersaksi, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan baik yang daripada Allah. Sehingga di mana saja, kapan saja, hidup kita, keberadaan kita, menjadi Injil yang hidup. Menjadi kabar yang hidup, kabar sukacita, diterima oleh banyak orang melalui kehidupan kita. Hal yang ketiga, hal yang terakhir, apa dampak daripada kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus? Hal yang pertama tadi, kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah ia memiliki perkataan yang benar. Yang kedua, apa? Dia memiliki keberanian. Dan hal yang ketiga, hal yang terakhir, dampak daripada kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah memiliki kehidupan
rohani yang bergairah. Memiliki kehidupan rohani yang bergairah. Bagaimana sih gambaran kehidupan rohani yang bergairah itu? Mari kita memperhatikan kitab Roma pasal yang ke-12. Ayat yang ke-11 di sana mengatakan firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, hal-hal yang baik yang menjadi tuntunan kehidupannya untuk senantiasa hidup sebagai murid Kristus. Dikatakan rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kepentingan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Perilaku hidupnya adalah untuk menjadi kesaksian hidup yang benar. Dalam kisah para rasul, orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, usai peristiwa Pentakosta, kita melihat sebuah perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Di sana firman Tuhan mengatakan dalam kisah para rasul, Alkitab menyaksikan kepada kita, orang-orang yang percaya, mereka bergairah di dalam kehidupan mereka. Mereka bergairah dalam persekutuan. Dikatakan mereka tiap-tiap hari berkumpul, bersekutu. Mereka bergairah di dalam menyelidiki firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang digambarkan dalam kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bergairah di dalam bersaksi. Melalui kehidupan mereka, mereka menyaksikan, menceritakan. Melalui perilaku mereka, mereka menunjukkan sikap hidup yang diubahkan. Sehingga hidup mereka berdampak bagi orang-orang yang di sekitarnya. Mereka bergairah dalam hal memberi. Maka dikatakan di sana dalam kehidupan jemaat mula-mula, ada tiap-tiap hari orang yang menjual harta mereka untuk dibagi-bagikan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada perubahan yang nyata, yang jelas atas kehidupan orang-orang yang dikuasai oleh Allah Roh Kudus. Ada kasih yang melimpah-limpah di sana. Mereka mengetahui kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Sehingga mereka hidup saling membantu. Mereka hidup saling memberi. Mereka hidup saling memperhatikan satu dengan yang lain. Inilah gambaran kehidupan gairah rohani. Inilah gambaran kehidupan orang yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Jadi orang Kristen, orang percaya, murid Kristus, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, ia pasti menyala-nyala hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan yang baik yang Allah sediakan sebelumnya. Dan ia mau hidup di dalamnya. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang hidupnya loyo, imannya loyo, kehidupan rohaninya loyo. Banyak orang Kristen yang lemah dalam menghadapi pencobaan, serangan kuasa-kuasa iblis. Mereka lemah menghadapi segala macam persoalan-persoalan yang ada saat ini. Ada banyak mulai kehidupan orang-orang yang tawar hati. Pelayan-pelayan gereja. Pelayan-pelayan Tuhan yang tawar. Marilah di hari raya Pentakosta ini, marilah kita berdoa agar suasana Pentakosta dapat diwujud nyatakan kembali, dapat dibangkitkan kembali, dapat kembali menggairahkan kehidupan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gereja Tuhan,
di akhir zaman. Tentunya kita tidak harus kembali dalam peristiwa Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Tetapi melalui peringatan Hari Raya Pentakosta ini kita bersama-sama diingatkan betapa hidup kita perlu dan membutuhkan kehadiran Allah Roh Kudus. Betapa hidup orang percaya perlu dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh pribadi Allah Roh Kudus. Supaya mereka dapat berkata-kata benar. Supaya mereka dapat memiliki sebuah keberanian untuk melayani Tuhan. Dan supaya mereka memiliki kehidupan rohani yang bergairah. Roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Mari. Melalui Hari Raya Pentakosta ini, biarlah setiap kita sungguh-sungguh memperhatikan kondisi kehidupan kita, keberadaan kita, di mana Allah telah panggil kita berada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini. Hari-hari ini, dunia membutuhkan Kristus. Membutuhkan perkataan yang benar. Berita-berita yang benar. Dunia membutuhkan orang-orang yang berani menyatakan kebenaran. Dunia membutuhkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mendedikasikan hidupnya untuk menjadi Injil yang hidup. Berbagai saudara yang senantiasa menyerahkan hidup saudara untuk dikuasai oleh Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur sebab keperkenanan Allah memimpin kehidupan kami kepada kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dengan mengingatkan kami kembali tentang peristiwa Pentakosta yang menjadi sebuah pengalaman para murid-murid, di mana hidup mereka hanya mau taat kepada perintah Tuhan dan menanti janji Tuhan. Hidup mereka dikuasai oleh pribadi Allah Roh Kudus. Sehingga melalui hidup mereka ada perilaku dampak kehidupan yang sangat jelas. Oleh sebab itu Tuhan, berkati umat-Mu. Supaya umat-Mu memiliki perkataan yang benar. Memiliki roh keberanian. Bahkan kehidupan yang bergairah. Untuk mempermuliakan dan melayani Tuhan. Dan menjadikan hidup mereka sebagai kabar baik bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bagian berdiri, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan diri untuk semeja bersama, walaupun dalam tempat yang berpisah, tetapi roh kita satu untuk memohon berkat atas perjamuan kudus yang akan kita lakukan bersama-sama. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, ku dengar Yesus memanggil, angkat salib, ikutlah aku. Itulah pujian kita untuk menyambut perjamuan kudus pada hari ini. Dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, angkat salib, ikutlah aku. Saya mau mengikuti, saya mau mengikut Tuhan, saya mau mengikut Tuhan, saya mau mengikut Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bersama-sama bahwa di hari ini keberkenan Allah senantiasa nyata atas kehidupan kita. Dalam kesempatan ibadah di hari raya Pentakosta, kita bersama-sama diundang untuk memenuhi tugas panggilan ilahi, yaitu menjadi pewarta kabar baik melalui perjamuan kudus yang akan kita bersama-sama ikuti di hari ini. Mari bersama-sama sebelum kita menikmati perjamuan kudus, biarlah setiap kita dengan iman mendengarkan pernyataan firman Allah yang menjadi panggilan hidup kita sebagai orang yang percaya, yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-23. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah panggilan hidup sebagai orang yang percaya di dalam Kristus. Ketika kita bersama-sama mengambil bagian dan menikmati panggilan untuk semeja dan sehidangan melalui perjamuan kudus, berarti kita telah menyatakan kesediaan kita oleh karena keberkenanan Allah memanggil kita untuk menjadi saksi kabar keselamatan yang Allah telah nyatakan melalui peristiwa Golgota, kematian dan kebangkitannya, memberikan sebuah berita pengharapan
di tengah-tengah dunia. Dan biarlah gambaran tubuhnya, darahnya menjadi sebuah panggilan kehidupan untuk kita senantiasa mewartakan bahwa kabar keselamatan telah dinyatakan dan terus akan dinyatakan sampai kesudahan atas segala sesuatunya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini, dan biarlah supaya iman kita dipelihara oleh Kristus, biarlah hati dan iman kita bukan terpaut kepada roti dan anggur yang akan kita nikmati, tapi kan kita menerimanya dengan iman. Oleh sebab itu, terimalah perjamuan kudus dengan kesungguhan, dan jangan seorang pun di antara kita menajiskannya atau mempermainkannya, tetapi menerimanya dengan iman. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, oleh karena Engkau yang telah memanggil kami sebagai sebuah pernyataan akan keselamatan yang telah Kau beritakan melalui penderitaan, kematian dan kebangkitan di kayu salib. Biarlah melalui perjamuan kudus hari ini, kabar keselamatan menjadi seruan bagi setiap kami, jadi panggilan yang senantiasa kami nyatakan dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan hari-hari ini. Biarlah melalui perjamuan kudus hari ini, iman dan panggilan kami semakin diteguhkan oleh karena kuasa Tuhan nyata atas setiap kami, umat yang percaya. Layakkan, sucikan, kuduskan, perkenankan kami menikmati persekutuan melalui perjamuan kudus yang kami terima di dalam iman, di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena segala sesuatunya sudah tersedia, saya mengundang untuk pelayan meja untuk maju ke depan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus bersama dengan para murid-murid duduk bersama dan Yesus mengambil roti. Roti yang terpecah-pecah ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecah bagi pengampunan dosa kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecah dan diserahkan bagi pengampunan dosa-dosamu. Dan biarlah menjadi peringatan bagi setiap engkau, setiap kali engkau memakannya. Kemudian ia mengambil cawan. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini mengingatkan kita akan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi pengampunan dosa-dosa kita. Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan layanilah.
terimalah dan layani. Mari kita angkat roti kita. Mari kita bersyukur. Roti yang terangkat ini mengingatkan kami akan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecah bagi pengampunan dosa kami. Biarlah ini menjadi sebuah pernyataan panggilan hidup setiap kami untuk mewartakan kabar keselamatan melalui karya salibnya. Sebelum kami menikmati, Tuhan sucikan, kuduskan, Tuhan memberkati. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Amin. Makanlah. Mari kita mengangkat cawan kita. Cawan yang terangkat ini mengingatkan kami akan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi pengampunan dosa-dosa kami. Biarlah oleh cawan ini kami dipanggil untuk memenuhi panggilan Kristus, yaitu mewartakan kabar keselamatan melalui kematian Kristus di kayu salib. Sebelum kami meminumnya, Tuhan sucikan, kuduskan, dan Tuhan berkati di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Amin. Minumlah. Cawan akan kembali dikumpulkan. Kita bersama-sama menaikkan pujian. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagi? Kau jadi roti yang terpecah bagiku. Maukah kau jadi anggur? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku. Maukah kau jadi saksi? Maukah kau jadi saksi memberitakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani
melayani lebih sungguh. Mari kita mengucap syukur. Kami bersyukur akan jamuan yang kami terima di siang hari ini. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami senantiasa diingatkan akan tugas panggilan kami untuk mewartakan kabar keselamatan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kuasa-Mu menetapkan, meneguhkan, memampukan kami untuk kami hidup sebagai pemberita kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Kami mengucap syukur untuk pelayanan ini dan kami menikmatinya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur untuk perjamuan kudus yang boleh kita nikmati bersama-sama. Dan kita tiba saatnya untuk berpisah satu dengan yang lain di dalam ibadah ini. Mari kita katakan kudus-kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Berikan syukur kita dalam simponi indah melalui pujian. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap waktu. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Engkau Yesus. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus nama. Katakan nama yang memberi menang, Yesus, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari percayakanlah hidupmu dalam kuasa dan pimpinan Allah Roh Kudus, sehingga kau hidup hanya untuk melayani Dia. Oleh sebab itu, arahkanlah iman pengharapanmu kepada Kristus. Dengan penuh rasa syukur mari tengadahkan tanganmu, dan pulanglah terimalah berkat yang daripada Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia yang bersumber daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang, esok sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. 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 Silakan kembali mengambil saat dan kiratan Tuhan. Shalom. Kita bersyukur bersama-sama kasih dan kemurahan Tuhan berkuasa dan tetap akan berkuasa dalam hidup setiap kita. Dan biarlah di hari raya Pentakosta ini kita tetap menerima kuasa dan menjanjikan sebuah hidup yang penuh dengan kesaksian. Dan biarlah Allah Roh Kudus senantiasa menjadi penuntun atas kehidupan kita. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Shalom. Shalom.